Percobaan 6 tentang kesetimbangan fasa cair-cair dan cair uap. Kesetimbangan fasa adalah aplikasi dari termodinamika kimia yang khusus membahas keadaan sistem 1, 2, atau 3 komponen yang berada dalam kesetimbangan fasa. Capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah praktikum kimia fisik, yaitu pertama pada poin 4, memiliki keterampilan kerja laboratorium kimia, serta mengetahui cara menangani alat dan bahan kimia secara mandiri dan aman di laboratorium. Kemudian poin 13, mampu bekerja secara mandiri maupun dalam kelompok yang anggotanya beragam secara sosial maupun gender. Selanjutnya poin 14, memiliki pengalaman bekerja untuk menyelesaikan suatu proyek dan melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Capaian pembelajaran mata kuliah praktikum kimia fisik, poin 4.1, mahasiswa melakukan percobaan dengan benar untuk mengamati perubahan sifat fisik dan sifat kimia baik secara termodinamika maupun kinetika. Poin 4.2, mahasiswa membuat model termodinamika dan kinetika berdasarkan data yang diperoleh menggunakan program aplikasi pengolahan data. Poin 14.1, mahasiswa menggunakan perangkat lunak sebagai sarana pengenalan metode komputasi kimia untuk proses simulasi dan pemodelan dalam sistem sederhana. Poin 13.1, mahasiswa membuat laporan praktikum dengan format jurnal ilmiah. Poin 13.2, mahasiswa bekerja sama dalam satu tim dan secara bergilir bertindak sebagai koordinator tim. Poin 14.2, mahasiswa mengkoordinir dan mengevaluasi kerja kelompok untuk menyelesaikan proyek. Tujuan praktikum. Tujuan percobaan 6 yaitu 1. Dapat mengukur indeks bias. 2. Dapat membuat kurva kalibrasi indeks bias terhadap komposisi. 3. Dapat membuat kurva kesetimbangan antara uap dan cairan. Pada percobaan ini dilakukan pengukuran indeks bias untuk mengetahui komposisi komponen campuran dan destilasi campuran binder untuk mengetahui perubahan fasa dengan berbagai komposisi campuran. Destilasi merupakan proses pemisahan komponen campuran yang mengandung dua campuran cairan melalui pemanasan atau dididihkan tanpa mengalami dekomposisi. Prinsip dasar destilasi yaitu didasarkan pada perbedaan titik didih komponen zatnya. Dalam destilasi sederhana, campuran dipanaskan untuk mengubah komponen yang paling mudah menguap menjadi uap. Untuk ilustrasi, dapat dilihat pada animasi di samping. Komponen yang memiliki titik didih paling rendah akan menguap terlebih dahulu. Pada contoh ilustrasi, campuran terdiri dari metanol, etanol, dan air. Metanol yang memiliki titik didih paling rendah akan menguap terlebih dahulu, selanjutnya terkondensasi menjadi cairan yang disebut destilat. Komposisi destilat akan berbeda dengan cairan awalnya. Komposisi kesetimbangan uap cair digambarkan dalam diagram fasa, yaitu hubungan antara fraksi mol dan titik didih dalam keadaan setimbang. Gambar ini merupakan contoh diagram fasa dua komponen atau komponen binder, di mana diagram fasa ini menggambarkan perubahan komposisi komponen dari fasa cair ke fasa uap. Pada diagram fasa dua komponen terdapat daerah dua fasa, yaitu daerah di mana sebagian atau seluruh dari komponen A atau yang memiliki titik didih paling rendah sudah menguap atau berada dalam fasa uap, sedangkan komponen B atau komponen yang memiliki titik didih lebih tinggi masih dalam fasa cair. Kedudukan suhu gelembung atau dikenal dengan titik gelembung adalah suhu pada tekanan tertentu di mana gelembung uap pertama kali terbentuk saat pemanasan. Kedudukan suhu embun atau titik embun adalah suhu di mana kondensasi mulai terjadi.
Pada percobaan ini, larutan yang terdiri dari dua zat yang mudah menguap didestilasi, sehingga komposisi keduanya dalam residu dan destilat berubah sejalan dengan berjalannya proses destilasi. Komposisi kedua zat kemudian ditentukan berdasarkan nilai indeks bias yang teramati. Reaksi atau mekanisme reaksi yang terjadi. Pada percobaan ini, tidak ada terjadi reaksi, tetapi terjadi perubahan fasa dari cair, gas ke cair. Yang dilakukan pada percobaan ini yaitu pengukuran indeks bias menggunakan refraktometer digital, selanjutnya dilakukan destilasi berupa destilasi sederhana. Satu set alat destilasi sederhana yang digunakan pada percobaan ini yaitu labu alas bulat, termometer, kondensor, Erlenmeyer, statif dan klem, kemudian heating mantle. Manfaat percobaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami kurva kesetimbangan atau diagram fasa, maka kita dapat mengatur proses pemurnian campuran larutan dengan mengatur kesetimbangan fasanya. Selain untuk proses pemurnian, pemahaman diagram fasa juga bermanfaat untuk memprediksi sifat suatu zat berkaitan dengan fasanya. Hubungan percobaan ini dengan materi kuliah. Materi kuliah yang berkaitan erat antara lain energetika dan kesetimbangan, kimia koloid dan permukaan, kimia material dan aplikasi, pengelolaan dan pengolahan limbah, serta dasar industri kimia. Prosedur percobaan dan data yang diamati pada percobaan 6. Yang pertama yaitu kalibrasi komposisi melalui penentuan indeks bias. Buatlah larutan atau campuran pelarut dengan berbagai komposisi sesuai dengan penuntun praktikum. Kemudian ukurlah indeks bias masing-masing campuran. Kemudian buatlah kurva kalibrasi indeks bias terhadap komposisi. Pada percobaan ini, komposisi campuran dinyatakan dalam fraksi mol. Prosedur selanjutnya yaitu destilasi campuran binar. Pertama, buatlah campuran larutan seperti yang tertera pada petunjuk praktikum. Kemudian siapkan satu set alat destilasi dan destilasilah campuran larutan yang telah dibuat tersebut. Kemudian amatilah suhu yang ditunjukkan pada set alat destilasi saat 2 ml destilat pertama kali terbentuk sebagai data mentah. Kemudian dilakukan pengamatan suhu per 2 ml destilat sampai pengamatan selesai. Selanjutnya, ukurlah indeks bias tiap-tiap 2 ml sampel atau tiap 2 ml destilat tersebut. Data yang diperoleh pada percobaan ini, pada perlakuan pertama akan diperoleh data indeks bias, komposisi campuran, dan persamaan regresi linear dari kurva regresi linear antara indeks bias dan komposisi. Selanjutnya, pada perlakuan berikutnya diperoleh data suhu per 2 ml sampel atau destilat, kemudian nilai indeks bias per 2 ml destilat. Kemudian dengan memanfaatkan persamaan regresi linear akan diperoleh nilai fraksi mol komponen dalam fasa uap. Dari data yang telah diperoleh, maka dapat dibuat diagram fasa yang menggambarkan perubahan setiap komponen. Terima kasih, semoga pemaparan materi ini dapat dipahami dengan baik.